Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Fiatul Rahma, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nagan Raya. Baiklah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Arlisa Yuni. Assalamualaikum Ibu Arlisa Yuni. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia ya Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang pada praobservasi untuk kegiatan proses belajar di kelas nanti ya Bu. Baik Ibu, silakan. Baik Bu, di sini saya akan menyampaikan proses supervisi yang akan kita lakukan, yaitu nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mungkin Ibu juga bertanya-tanya nih, mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid, begitu ya Bu? Iya Ibu, baik. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini? Baik Ibu, untuk besok pada saat saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya mengambil pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat puisi akrostik. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar nanti siswa dapat membuat sebuah puisi akrostik. Baiklah Ibu, berarti tujuan pembelajaran Ibu pada pembelajaran yang akan saya supervisi ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan Ibu berharap kepada peserta didik akan dapat membuat puisi. Itu ya Bu ya? Ya, baik. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan, observasi di bagian apa kira-kira Bu? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya ingin memperdalam keterampilan siswa dalam menulis, menyimak, dan mendengar. Nah, untuk bagian pengembangan kompetensi yaitu pedagogik, pada kompetensi pedagogik siswa meliputi dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat berkolaborasi dengan teman sejawat dan melatih kemandirian setiap individu siswa. Baiklah, seperti itu ya Bu ya. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu dari segi keterampilan dan pedagogik siswa ya Bu ya. Nah, yang saya ingin tahu juga nih Bu, rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Misalnya nih dari segi strategi pembelajarannya, menggunakan metode pembelajaran apa, metode yang digunakannya apa, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ya, baiklah Ibu. Seperti pembelajaran yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber dan praktik baik yang telah saya ikuti, proses pembelajaran yang ingin saya lakukan besok adalah pembelajaran yang menyiratkan diferensiasi di dalam proses pembelajarannya. Yang saya lakukan dengan mengintegrasikan KSE di dalamnya. Mungkin pendekatan yang akan saya lakukan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah cooperative learning. Metode yang coba saya gunakan rencananya adalah metode penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Baik Bu, jadi di sini dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, Ibu menekankan bahwa proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan menyiratkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE di dalamnya ya Bu. Iya Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini Bu? Insya Allah akan saya lakukan besok Bu. Jadi mudah-mudahan besok Ibu dapat mengobservasi saya pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan saya juga mengharapkan masukan dan saran ini Bu dari Ibu, yang mana nanti saran tersebut dapat saya jadikan bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Baiklah, terima kasih Ibu. Jadi besok di hari besok nih saya akan melakukan
supervisi di kelas Ibu ya. Saya akan melihat dan mencatat semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Ibu. Nah, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita hari ini, boleh ya Bu, saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Boleh Ibu, silakan. Apa yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini? Iya Bu, yang saya dapatkan dari percakapan kita pada hari ini yaitu saya merasa sedikit lega karena pada hari ini saya dapat sharing dan berbagi kepada Ibu untuk persiapan observasi yang akan kita lakukan besok. Semoga besok prosesnya berjalan lancar dan tanpa kendala apapun. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nafiatul Rahmah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Simpang Deli Kilang, Kabupaten Nagaraya. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ayu dan Ibu pengajar praktik saya, Bu Rosmaniar. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu, Bu Ros. Apa kabarnya hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat dan bahagia Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Ya. Baik Ibu, awalnya saya merasa gugup pastinya dan takut pada saat akan melaksanakan proses pembelajaran pada saat akan diobservasi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan saya. Alhamdulillah ya Bu, jika semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, bagaimana pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, seperti langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya pada proses pembelajarannya Ibu? Ya, pertama sekali Ibu, saya merancang modul ajar sebaik mungkin. Saya merancang modul ajar menurut kebutuhan murid saya. Nah, di sini untuk area pengembangan sendiri yang ingin saya tonjolkan yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan sendiri itu mencakup tentang bagaimana siswa dapat membuat puisi akrostik. Nah, karena pada observasi saya mengangkat materi tentang langkah-langkah membuat puisi akrostik. Untuk keterampilan sendiri, saya ingin mengembangkan di area di mana peserta didik mampu menciptakan atau membuat sebuah karya puisi akrostik. Baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan dalam lingkup pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu berhasil atau mungkin tidak berhasilnya Bu? Ya, alhamdulillah area pengembangan yang saya ingin observasi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Namun sepertinya masih ada beberapa kekurangan ya Bu pada saat kemarin saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Baiklah, alhamdulillah ya Bu, jika semua proses yang Ibu lakukan kemarin itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa kekurangan Ibu atau kendala Ibu yang Ibu hadapi ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya baik Ibu, kendala itu pasti ada ya Bu dan mungkin biasa terjadi. Nah mungkin
Di sini kendala yang saya hadapi yaitu saya kemarin merasa beberapa siswa saya itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan saya melihat bahwa siswa saya dalam berkolaborasi di dalam kelompoknya juga kurang, Ibu. Baik Bu, jadi kendala yang Ibu alami kemarin itu beberapa siswa Ibu kurang konsentrasi ya Bu ya, terlihat tidak ingin terlibat gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa anak-anak itu bisa tidak ingin terlibat atau dalam proses pembelajaran itu Bu? Ya, mungkin kemarin saya membagi kelompok itu menurut keinginan saya, bukan keinginan siswa. Makanya mereka ketika berada di dalam kelompok merasa mungkin tidak nyaman karena tidak sesuai teman-temannya dengan frekuensi mereka gitu. Ya Bu, baik Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti kendala yang Ibu hadapi kemarin itu pada pembagian kelompoknya yang tidak sesuai ya Bu ya. Jadi kedepannya nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya itu Bu? Baik Ibu, kedepannya nanti saya akan lebih memperhatikan lagi gaya belajar anak-anak didik saya di kelas, sehingga saya bisa membuat gaya belajar yang sesuai kemauan mereka. Jadi sehingga mereka nanti nyaman dalam proses pembelajaran, dan mungkin itu akan membuat siswa lebih terlibat aktif lagi dalam proses pembelajaran dan mampu berkolaborasi dengan baik ketika mereka berada di dalam kelompok. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik ya Bu. Baik Ibu, semoga saja. Nah, baik Bu, ini yang saya tunggu nih Bu, cerita-cerita dari Ibu selanjutnya. Apa nih apakah rencana Ibu terrealisasikan dengan baik atau tidak ke depannya? Oke Ibu, setelah nanti rencana-rencana saya akan saya lakukan di dalam kelas, nanti kita mungkin ketika ada kesempatan akan berbincang tentang rencana-rencana saya akan terrealisasi atau tidaknya. Baik Bu, rencananya nih kapan Ibu merealisasikan perubahan yang telah Ibu rencanakan tadi? Mungkin secepatnya ya Ibu. Nah, kemarin kita telah melakukan observasi, mungkin besok di pekan besok saya akan mulai menerapkan apa yang telah saya rencanakan tadi. Ya, baik Bu. Jadi Ibu akan merealisasikan perubahan itu pada pekan besok ya Bu ya. Mudah-mudahan proses selanjutnya ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Nah, baiklah Bu, nanti akan saya tunggu kabar dari Ibu selanjutnya. Kita akan berbincang-bincang kembali setelah Ibu merealisasikan rencana-rencana Ibu tadi ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Nah, setelah kita melakukan coaching hari ini nih Bu ya, apa perasaan Ibu setelah saya observasi kemarin Bu? Ya, tentunya perasaan saya itu lega gitu ya Ibu, karena kemarin sebelum kita melakukan observasi juga kita sudah berbincang pasca observasi. Nah, di sini saya merasa lega karena rentetan kegiatan telah terlewati dengan baik dan memuaskan. Pada hari ini juga kita berbincang sehingga saya dapat melepaskan apa yang menjadi beban begitu Ibu ya. Nah, di sini juga saya dapat menemukan solusi-solusi dari masalah saya. Baik Bu, jadi Ibu bisa merasa lega berbincang-bincang dengan saya. Iya Bu. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu kepada Ibu atas waktunya kita berbincang-bincang hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu untuk observasi saya, sehingga di sini saya dapat menemukan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran saya. Baiklah Bu, berhubung sudah di penghujung waktu kita berbincang-bincangnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.